Malam itu, kabut tipis menyelimuti kawasan perumahan di pinggiran kota. Suasana yang biasanya tenang tiba-tiba terusik oleh jeritan memilukan yang kemudian lenyap ditelan keheningan. Ari Punggur dan Darwan baru saja menyelesaikan aksi keji mereka. Dua sosok yang ditakuti di dunia kriminal ini tidak hanya dikenal karena kekejaman mereka, tetapi juga kemampuan aneh yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Mereka selalu berhasil lolos tanpa meninggalkan jejak, membuat polisi frustasi selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, tiga orang polisi, Faizal, Duwirjo, dan Parlo, berdiri dengan wajah tegang di lokasi kejadian. Ini adalah kasus perampokan yang diikuti pembunuhan dan pemerkosaan, sebuah kejahatan yang terlalu keji untuk dimaafkan. Namun seperti biasa, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, tidak ada rekaman CCTV yang berfungsi, seolah pelakunya adalah hantu. Ini pasti ulah Ari Punggur dan Darwan, ucap Faizal sambil mengamati pola kekerasan yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Duwirjo mengangguk. Tapi, bagaimana kita membuktikannya? Mereka seperti menghilang di telan bumi setiap kali beraksi. Selama berminggu-minggu, ketiga polisi itu bekerja tanpa henti. Mereka menyisir setiap sudut kota, mewawancarai puluhan informan, dan menganalisis setiap detail kecil yang mungkin terlewatkan, namun hasilnya nihil. Frustrasi mulai mendera dan tekanan dari atasan semakin berat. Pada suatu malam, Parlo yang sedang berjaga di kantor polisi menerima telepon dari seorang pria yang mengaku bernama Erik Sugeng. Pria itu mengatakan ingin berbicara tentang kasus yang sedang mereka tangani. Awalnya Parlo ragu, tapi sesuatu dalam suara pria itu membuatnya penasaran. Keesokan harinya, ketiga polisi bertemu dengan Erik di sebuah kedai kopi tua di sudut kota. Erik, seorang pria sederhana dengan tatapan yang tenang namun menusuk, memulai pembicaraan dengan tenang. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Anda tentang kasus ini. Saya mungkin bisa membantu. Faizal menatap Erik dengan skeptis. Maaf, tapi ini adalah operasi kepolisian. Kami tidak bisa melibatkan warga sipil. Erik tersenyum tipis. Ari Punggur dan Darwan bukan penjahat biasa. Mereka menggunakan kekuatan yang tidak bisa Anda lawan dengan cara biasa. Ketiga polisi saling pandang dengan heran. Duwirjo hendak memprotes ketika Erik melanjutkan. Mereka akan beraksi lagi malam ini di gudang tua dekat pelabuhan. Mereka pikir mereka kebal, tapi tidak di hadapan saya. Entah mengapa, meski terdengar gila, ketiga polisi itu memutuskan untuk mempercayai Erik. Mungkin karena mereka sudah kehabisan pilihan, atau mungkin ada sesuatu dalam diri Erik yang membuat mereka yakin. Malam itu, mereka mengintai gudang tua seperti yang dikatakan Erik. Dan benar saja, tak lama kemudian, Ari Punggur dan Darwan muncul. Keduanya tampak percaya diri dan tidak menyadari kehadiran para polisi dan Erik yang bersembunyi. Sekarang, bisik Erik, dan ketiga polisi itu bergerak serentak. Polisi, angkat tangan kalian, teriak Faizal sambil menodongkan senjata. Bukannya menyerah, Ari Punggur tertawa mengejek. Dia menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba sekeliling mereka menjadi gelap meski lampu masih menyala. Darwan mulai menembakkan senjata ke arah polisi, memaksa mereka berlindung. Kalian tidak akan bisa menangkap kami, teriak Ari dengan suara yang terdengar tidak manusiawi. Saat situasi semakin genting, Erik melangkah maju dengan tenang. Dia mengangkat tangannya dan kegelapan aneh itu perlahan memudar. Ari dan Darwan tampak terkejut. Tidak mungkin, seru Darwan. Erik tidak berbicara, tapi matanya memancarkan kekuatan yang membuat kedua penjahat itu mundur. Namun, Ari dan Darwan tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai menembakkan senjata ke segala arah. Baku tembak pun tak terelakkan. Peluru-peluru beterbangan dalam gudang itu. Faizal, Duwirjo, dan Parlo mengambil posisi strategis. Sementara Erik dengan kemampuannya yang misterius tampak mampu menghindari setiap tembakan dengan gerakan yang nyaris tidak terlihat mata. Dalam momen yang menentukan, Erik berhasil mendekati Ari Punggur.
Dengan gerakan cepat, dia menyentuh dahi Ari dan penjahat itu seketika jatuh berlutut, seolah seluruh kekuatannya tersedot habis. Melihat rekannya jatuh, Darwan panik dan menembak membabi buta, hingga salah satu pelurunya menggores lengan Parlo. "Sekarang," teriak Erik pada ketiga polisi. Dengan koordinasi yang sempurna, Pak Izal, Duwirjo, dan Parlo yang terluka bergerak serentak. Mereka berhasil melucuti Darwan dan memborgolnya, sebelum akhirnya juga mengamankan Ari Punggur yang masih berlutut tak berdaya. Ketika semua telah berakhir, Faizal mendekati Erik yang berdiri diam memandangi kedua penjahat yang kini sudah diamankan. "Siapa sebenarnya Anda?" tanya Faizal dengan suara pelan. Erik hanya tersenyum tipis. "Hanya seseorang yang kebetulan lewat dan ingin membantu." Dia kemudian berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di antara bayangan malam sebelum Faizal sempat bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, ketika Ari Punggur dan Darwan dibawa ke pengadilan, mereka tampak seperti manusia biasa yang kehilangan semua kesombongan dan kekuatan menakutkan mereka. Tak ada lagi ilmu hitam, tak ada lagi kesaktian. Hanya dua penjahat yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan mereka. Faizal, Duwirjo, dan Parlo menerima penghargaan atas keberhasilan mereka menangkap dua penjahat paling berbahaya di kota itu. Tapi dalam hati mereka tahu bahwa keberhasilan itu tidak akan mungkin tanpa bantuan seorang pria misterius bernama Erik Sugeng, yang entah bagaimana tak pernah bisa mereka temukan lagi setelah malam itu. 6 bulan berlalu sejak penangkapan Ari Punggur dan Darwan. Faizal, Duwirjo, dan Parlo kembali menjalani rutinitas mereka sebagai polisi, menangani berbagai kasus kriminal yang lebih konvensional. Meski telah mendapat penghargaan, mereka tak pernah membicarakan tentang sosok misterius bernama Erik Sugeng yang membantu mereka. Sebuah kesepakatan tak terucap di antara mereka bertiga untuk menyimpan rahasia itu. Hingga suatu pagi, kota kembali diguncang oleh serangkaian pembunuhan berantai dengan pola yang mengerikan. Korbannya para pengusaha kaya yang ditemukan tewas dengan kondisi yang hampir identik. Mata terbuka lebar dalam ekspresi ketakutan yang mencekam dan simbol aneh terukir di dada mereka. Yang membuat kasus ini semakin meresahkan adalah tidak adanya tanda-tanda pembobolan di setiap TKP. Meskipun sistem keamanan para korban sangatlah ketat. "Ini bukan kejahatan biasa," ujar Faizal sambil memperhatikan foto-foto korban yang tertempel di papan kasus. Duwirjo mengangguk pelan. "Aku merasakan hal yang sama seperti kasus Ari Punggur, tapi ini lebih terorganisir dan lebih dingin," tambah Parlo menunjuk ke salah satu foto. "Lihat ekspresi korban. Mereka ketakutan bukan karena melihat kematian, tapi karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini." Hasil penyelidikan awal mengarah pada dua sosok yang selalu terlihat bersama-sama di sekitar lokasi kejadian sebelum pembunuhan terjadi. Berdasarkan rekaman CCTV yang kabur, keduanya memiliki wajah yang nyaris identik dan selalu mengenakan pakaian serba hitam. Setelah menelusuri berbagai jejak digital, mereka akhirnya mendapat nama Erwin Lee dan Erwin Basten, kembar identik yang dikenal sebagai duo Erwin di lingkaran gelap dunia kriminal. Berbeda dengan Ari Punggur dan Darwan yang kasar dan brutal, duo Erwin bertindak dengan presisi tinggi dan hampir tanpa emosi. Mereka menggunakan kombinasi teknologi canggih dan apa yang disebut-sebut sebagai hipnosis tingkat tinggi untuk memanipulasi korban mereka dan sistem keamanan. Meski motif mereka belum jelas, rumor beredar bahwa mereka menjalankan semacam ritual balas dendam. Setelah berminggu-minggu penyelidikan yang menemui jalan buntu, pada suatu malam, Parlo tengah bekerja lembur di kantor polisi ketika lampu di ruangannya berkedip-kedip. Secangkir kopi di mejanya bergetar pelan tanpa ada gempa. Dia merasakan kehadiran seseorang dan berbalik. "Sudah lama tidak berjumpa," sapa Erik Sugeng, berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Parlo nyaris menjatuhkan berkas di tangannya. "Bagaimana Anda bisa masuk?" Erik tersenyum tipis. "Itu tidak penting.
Yang penting adalah duo Erwin yang kalian cari. Tanpa basa-basi, Parlo segera menghubungi Faizal dan Duwirjo. Dalam 1 jam, mereka berkumpul di sebuah kedai kopi 24 jam yang sepi di pinggiran kota. Duo Erwin bukan hanya pembunuh bayaran biasa. Jelas Erik sambil menatap hujan yang mulai turun di luar jendela. Mereka adalah kasus langka dalam dunia ilmu metafisik, kembar identik yang terhubung tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Mereka dapat berbagi pikiran, merasakan apa yang dirasakan saudara mereka, dan bahkan menggabungkan kekuatan mereka mikulika. Jadi mereka menggunakan semacam sihir? Tanya Duwirjo dengan nada skeptis, meski pengalamannya dengan Ari Punggur dan Darwan seharusnya sudah cukup membuatnya percaya. Erik menggeleng. Bukan sihir, lebih tepatnya, mereka mengeksploitasi fenomena kuantum yang terjadi pada kembar identik. Menggabungkan itu dengan hipnosis dan teknologi tinggi, mereka menjadi hampir tidak tersentuh. Lalu bagaimana cara kita menangkap mereka? Tanya Faizal. Frustasi jelas terlihat di wajahnya. Kekuatan mereka bergantung pada koneksi di antara mereka, jawab Erik. Pisahkan mereka, maka mereka menjadi lebih lemah. Tapi, untuk melakukan itu, kita perlu memancing mereka ke tempat di mana energi mereka terganggu. Erik menjelaskan rencananya. Dia telah melacak pola pergerakan duo Erwin dan memprediksi target mereka berikutnya. Seorang pengusaha properti bernama Gunawan yang pernah terlibat dalam skandal penggusuran paksa. Mereka memutuskan untuk memasang jebakan di kediaman mewah Gunawan yang terletak di atas bukit di pinggiran kota. Malam itu, badai petir melanda kota. Erik menjelaskan bahwa badai elektrik akan mengganggu koneksi psikis antara duo Erwin. Faizal, Duwirjo, dan Parlo mengambil posisi di berbagai titik strategis di rumah Gunawan. Sementara sang pemilik rumah telah dievakuasi dengan alasan yang dibuat-buat. Tepat seperti yang diprediksi Erik, duo Erwin muncul saat tengah malam. Mereka bergerak bagai bayangan, nyaris tidak terdeteksi oleh kamera keamanan. Yang membuat ketiga polisi bergidik adalah bagaimana keduanya bergerak dalam sinkronisasi sempurna. Seolah mereka adalah satu entitas dengan dua tubuh. Erik memberi sinyal, dan lampu-lampu di rumah itu menyala mendadak, mengejutkan duo Erwin. Secercah kebingungan tampak di wajah mereka yang identik. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sekarang, seru Erik. Faizal dan Duwirjo bergerak cepat menembakkan peluru bius ke arah Erwin Lee, sementara Parlo menghadang Erwin Basten. Untuk pertama kalinya, koordinasi sempurna duo Erwin terputus. Mereka tampak panik, berusaha mencari satu sama lain. Namun, duo Erwin tidaklah lemah. Erwin Basten mengeluarkan pistol dan mulai menembak ke arah Parlo, memaksanya berlindung. Sementara itu, meski terkena peluru bius, Erwin Lee masih mampu bergerak dan mengeluarkan semacam perangkat kecil yang memancarkan suara melengking tinggi. "Tutup telinga kalian!" teriak Erik, tapi peringatannya terlambat. Suara melengking itu membuat Faizal dan Duwirjo jatuh berlutut, menutup telinga mereka yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Erwin Lee menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri saudaranya. Erik bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, menembus hujan peluru yang ditembakkan Erwin Basten. Dengan satu gerakan tangannya, perangkat suara di tangan Erwin Lee meledak. "Kalian tidak mengerti apa yang kalian lawan," desis Erwin Lee. Suaranya anehnya terdengar ganda, seolah Erwin Basten juga berbicara bersamanya. "Justru kalian yang tidak mengerti," balas Erik tenang. Petir besar menyambar, menerangi seluruh ruangan dalam cahaya putih menyilaukan. Memanfaatkan kilatan cahaya tersebut, Parlo berhasil mendekati Erwin Basten dan melumpuhkannya dengan tembakan bius. Saat Erwin Basten jatuh, Erwin Lee menjerit kesakitan, seolah dia juga merasakan efek bius tersebut. Melihat saudaranya jatuh, Erwin Lee menjadi kalap. Dia mengeluarkan pisau dan menyerang Faizal dengan kecepatan tidak wajar. Duwirjo menembak, tapi pelurunya seolah meleset secara tidak alami.
Dia menggunakan medan energi, teriak Erik sambil bergerak mendekati Erwin Lee. Baku tembak tak terelakkan. Peluru-peluru berterbangan dalam rumah mewah itu, menghancurkan barang-barang berharga. Erwin Lee bergerak seperti penari di antara hujan peluru, berusaha mencapai saudaranya yang tidak sadarkan diri. Erik, dalam gerakan yang hampir tidak terlihat, tiba-tiba muncul di belakang Erwin Lee. Tangannya menyentuh tengkuk penjahat itu, dan seketika tubuh Erwin Lee kaku seperti patung. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanya Erwin Lee. Suaranya bergetar. "Memutus koneksi kalian," jawab Erik tenang. "Kekuatan kalian datang dari ikatan kembar. Sekarang kalian hanya manusia biasa." Dengan duo Erwin yang akhirnya berhasil dilumpuhkan, Faizal, Duwirjo, dan Parlo bergegas memborgol keduanya. Pemeriksaan cepat pada tas, mereka menemukan berbagai perangkat aneh dan dokumen yang mengungkap motif mereka. Duo Erwin sedang menjalankan balas dendam terhadap kelompok pengusaha yang dulu bertanggung jawab atas kematian orang tua mereka dalam skandal obat terlarang. Saat fajar mulai menyingsing dan mobil polisi tiba untuk membawa duo Erwin, ketiga polisi mendapati Erik telah menghilang lagi tanpa jejak. Hanya sebuah catatan kecil tertinggal. Ada lebih banyak di antara langit dan bumi daripada yang dibayangkan dalam filosofi kalian. Sampai jumpa lagi saat dunia membutuhkan keseimbangan. Faizal melipat catatan itu dan menyimpannya di sakunya. Dia bertukar pandang dengan Duwirjo dan Parlo. Mereka tahu ini mungkin bukan pertemuan terakhir mereka dengan Erik Sugeng. Sosok misterius yang datang dan pergi seperti angin selalu muncul saat kegelapan mengancam untuk menang. Kasus duo Erwin ditutup dengan catatan resmi bahwa penangkapan berhasil berkat kerja keras tim kepolisian dan penggunaan teknologi pelacakan terbaru. Tidak ada yang mencatat tentang bantuan seorang pria bernama Erik Sugeng atau tentang fenomena aneh yang terjadi malam itu. Beberapa hal mereka putuskan lebih baik tetap menjadi misteri.